Apakah anak seperti ini bisa diruqyah? Insya Allah bisa. Ini anak sedang dalam keadaan ada gangguan, ya. Lihat dari mata sorot matanya yang tajam, ya, ini sudah ada gangguan bangsa jin, ya. Hola netizen yang tercinta, beredar di media sosial video anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar melawan gurunya. Bahkan anak SD tersebut dengan lantangnya menendang pintu kelas saat sang guru merekam aksi kurang ajar tersebut. Tidak hanya menendang pintu, anak SD tersebut juga membentak dan memaki sang guru dengan kata-kata kotor. Diketahui aksi murid melawan gurunya itu terjadi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten 50, Sumatera Barat. Aksi brutal anak SD itu kemudian direkam sang guru dan kini rekaman itu viral dan beredar di media sosial. Dalam videonya menunjukkan seorang pelajar yang mengucapkan kata-kata kasar kepada guru. Beberapa siswa lainnya terlihat bingung dan takut dengan perilaku teman mereka. Pelajar tersebut mengenakan seragam sekolah berwarna merah putih dan tidak menggunakan sepatu. Awalnya marah di luar ruangan. Seorang wanita yang diduga sebagai guru yang dilawan pelajar itu merekam video tersebut dari dalam kelas. Pelajar tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan dan melontarkan kata-kata kasar kepada guru tersebut. Bahkan dia menggunakan kata-kata kotor yang tidak pantas. Tidak hanya itu, dia juga memukul dan menendang pintu sambil mengeluarkan umpatan dalam bahasa Minang. Iya. Ulang lihat. Ulang lihat. Tangan nih. Ulang. Tinju. Ha. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat cuplikan video tadi? Kalau aku jujur, yang pertama kali dalam pikiran aku adalah miris. Karena bagi aku, guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah dan sudah sepantasnya harus dihormati. Dan kalau udah melihat seperti ini, aku yakin si anak ini di rumahnya pun pasti nggak hormat sama orang tuanya. Tapi kita jangan cuma melihat sisi kasarnya aja, kita juga harus melihat sisi penyebabnya ini karena apa? Apa sih yang sebenarnya menyebabkan perilaku kasar pada si anak? Yang pertama udah pasti dari lingkungan keluarganya. Kurangnya interaksi antara anak dan si orang tua. Orang tua jarang ngobrol sama anaknya, anak juga jarang curhat sama orang tuanya, alhasil perasaannya itu tidak tercurahkan. Entah dia kesel, sedih, marah, pada akhirnya dia lampiaskanlah di luar lingkungan keluarganya. Yang kedua, bisa jadi karena dia meniru, entah itu dari lingkungan keluarganya atau lingkungan pertemanannya. 3, orang tua tuh sering banget mentoleransi perilaku anak yang kurang baik. Karena yang namanya orang tua jujur selalu ada perasaan gak enak kalau mau marahin anaknya. Tapi dampaknya kalau kita ini sebagai orang tua tidak tegas dan selalu mentoleransi perilaku buruk anak, akhirnya anak bisa jadi seperti ini. Dan yang terakhir, penyebabnya bisa jadi karena gangguan psikologis sehingga si anak ini susah mengendalikan emosinya. Nah, dari semua faktor tadi sebenarnya yang paling berperan adalah lingkungan keluarga dan orang tua kan? Makanya kenapa ketika si anak ini sudah menjelang remaja itu orang tua perlu meningkatkan interaksi dengan anak supaya si anak tidak menyalurkan emosinya ke tempat yang salah. Anak ngelawan orang tua, ngelawan guru. Saya pengen membahasnya dalam segi parenting kayak. Dulu waktu Ananda kita mulai belajar jalan dan dia terjatuh, kita salahin lantai. Dia nabrak meja, kita salahin meja, kita pukul mejanya. Meja ini nakal. Ketika dia numbur tiang, kita salahin tiangnya. Padahal sebelum dia lahir, tiang itu pun sudah ada di sana ya. Tiang ini nakal gitu. Jadi momen-momen dia belajar, momen-momen dia harusnya diedukasi agar hati-hati, itu malah hilang momennya. Dan menimbulkan self-serving bias, artinya menyalah-nyalahkan keadaan, malah menyalahkan orang lain, tidak mengkoreksi dia gitu. Itu salah satu faktor, dan asupan adrenalin yang terlalu berlebih itu juga termasuk salah satu faktor. Dan orang tua kayak ini faktor terpenting, terutama ayah ya. Ayah memang hero pertama di hati Anandanya, hero pertama yang Anandanya kenal. Tapi untuk menjadi hero pertama, kita juga nggak perlu bersikap arogan, menunjukkan kelaki-lakian kita gitu kan. Alangkah baiknya kita menunjukkan kebijaksanaan. Ketika anak itu berkelahi, kita observasi, bukan membelanya membabi buta gitu kan. Kita observasi agar anak itu nggak manipulatif. Banyak sih Kak faktornya, oleh sebab itu parenting sangatlah penting. Terima kasih. Dengan kejadian
video viral dari salah satu sekolah SD yang ada di Sumatera Barat gitu. Cukup menyita perhatian dunia pendidikan. Jadi kita sebagai orang Sumatera Barat wajib memperhatikan hal itu, dengan salah satunya itu meminta atau memohon untuk dinas terkait untuk mengembalikan pelajaran BAM, budaya adat alam Minangkabau, seperti itu. Agar banyak sekali anak mau aku bisa mengenal tata bicara, artinya kata nampe terus. Dulu kata nampe itu bagi pendidikannya ke anak kelas 3 SD. Mohon Pak Bu Sumatera Barat, mohon jadi perhatian besar agar tidak berlanjut di kemudian hari. Okay? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menurut saya ini faktor lingkungan ya, siswa-siswa seperti ini itu faktor lingkungan, terutama keluarga. Yang kedua menurut saya juga kurangnya pendidikan agama. Harapan saya semoga siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia tidak mencontoh perbuatan yang tidak baik ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti ini terhadap guru di sekolah maupun terhadap teman-temannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Menanggapi seperti yang terlihat di video ini, Besti, timbul pertanyaan, apakah anak seperti ini bisa diruqyah? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Besti ya. Ini anak sedang dalam keadaan ada gangguan ya. Lihat dari mata sorot matanya yang tajam ya, ini sudah ada gangguan bangsa jin ya pada diri anak ini. Tapi dengan syarat meruqyah anak ini ya, harus dengan orang tuanya juga ikut di ruqyah ya. Ciri-ciri anak dalam gangguan jin seperti ini contohnya, Besti ya. Nah, jadi cobalah ya, konsultasikan ya sebagai orang tua, bawa anaknya kepada peruqyah ya, sekalian dengan orang tuanya, kedua-duanya bertiga dengan anak ini sekalian ya. Mana tahu ada bangsa jin yang selalu mengikuti anak ini ya, yang membuat temperamen anak ini tidak terkendali seperti ini, Besti ya. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dalam hal ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan diobati, didoakan ya, dalam keadaan baik-baik saja. Aku adalah seorang sarjana pendidikan yang memutuskan tidak menjadi guru hanya jika kecuali aku diterima menjadi PNS. Dulu syarat jadi PNS kan lebih gampang ya, nggak kayak sekarang yang lebih kompleks gitu. Kenapa? Karena kalau PNS kan maksudnya progres ke depannya lebih terjamin. Bukan aku nggak mau kayak orang-orang bilang oh PNS itu beban negara dan lain-lain, bukan. Maksudnya gini, kalau misalkan aku jadi guru di sekolah swasta yang bagus, yang mahal, otomatis aku harus punya kemampuan lebih dan aku sadar diri. Kemampuan bahasa Inggrisku cetek banget. Kalau aku daftar di sekolah swasta yang biasa aja, apalagi di sekolah negeri jadi guru honorer, ya kan, penghasilannya tidak mumpuni karena bagi beberapa orang penghasilannya bukan hanya untuk mengcover kebutuhannya sendiri, tapi untuk kebutuhan beberapa orang, dan aku termasuk salah satu diantaranya. Jadi kayak oh oke, pendapatannya tidak mengcover gitu ya. Aku sadar diri. Selain itu, selain dari alasan masalah keuangan, ada alasan lain yang mungkin terdengar klise atau kayak halah gitu ya. Gini, waktu kita kuliah di jurusan pendidikan, akan ada masanya kita praktek mengajar di sekolah-sekolah yang dipilih oleh tempat kita kuliah, dan aku pernah mengalami fase itu. Di situ aku menyadari bahwa betapa berat beban seorang guru untuk mendidik seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup di rumahnya, kayak mungkin pendidikan etika, moral, dan lain-lain. Memang ya, harusnya hal-hal yang kurang di rumah bisa dilengkapi di sekolah. Permasalahannya adalah apakah sekolah memberikan proteksi kepada seorang guru saat mendidik muridnya, dan apakah orang tua benar-benar telah menitipkan anaknya kepada sekolah untuk dididik saat seorang guru melihat anaknya itu kurang di bagian hal-hal tadi gitu ya. Jangankan hal-hal tadi, kalian harus tahu betapa sulitnya menjadi seorang guru, di mana kadang-kadang dia udah ngajar nih, tapi muridnya itu tidak mendengarkan dengan baik dan benar. Kalau misalkan kita fokus kepada anak yang bandel, otomatis pembelajaran itu akan buyar gitu ya. Murid lain kasihan terbengkalai. Akhirnya kita melanjutkan dengan mengabaikan yang bandel-bandel gitu, kayak paling suruh diem, jangan bising, atau suruh keluar.
Terus nanti kalau misalkan muridnya remedial, diulang sama aja remedial lagi. Kadang-kadang sekolah malah menyalahkan seorang guru yang dianggap tidak mampu untuk mengajar sehingga nilainya tidak tuntas. Akhirnya kita menuntaskan dengan terpaksa. Itulah kenapa kadang-kadang guru lebih milih kayak udahlah kerjain aja tugas, yang penting dikerjain, akhirnya tuntas gitu. Aduh, durasi lagi, mampus.